Waktu itu aku udah bikin ini ya, video full reviewnya si Lenovo Legion Go S setelah 4 bulan pemakaian. Awalnya pakai Windows, sekarang pakai SteamOS. Dan ternyata emang paling bener pakai SteamOS sih, karena jauh lebih enteng, sehingga chip entry level yang ada di sini bisa berjalan dengan lebih optimal. Karena Windows itu berat ya ternyata ya. Ujung-ujungnya sistem OS ini memberikan ergonomi yang paling maksimal. Begitu pula pada performanya yang lebih maksimal. Kayak gimana experience-nya bisa lihat video reviewnya ya. Dan aku saranin bagi kalian yang baru beli Legion Go S terus kok kecewa karena performanya lemot, software Legend Space-nya pahpoh, nyebelin ya. Jangan dijual dulu, install SteamOS aja. Yang pasti saat ini SteamOS untuk Legion Go S sudah tersedia di stable release sehingga bug-bugnya nggak separah pas beta dulu. Dan patut diketahui doi ini menjadi handle PC gaming third party yang officially SteamOS supported. Jadi sekarang Steam Deck ada temennya ya. Kalau kayak ROG Lite terus Legion Go yang pertama itu belum officially supported, masih beta ya. Atau alpha, masih banyak bugnya. Dan patut diingat bahwa ketika menginstal SteamOS maka secara otomatis partisi Windows di sini akan kehapus secara permanen karena di installer SteamOS-nya nggak ada opsi untuk dual boot ya. Kalau mau dual boot ya terpaksa kudu reinstall Windows-nya setelah SteamOS sudah terinstall, dan di sini aku nggak buat tutorial tersebut. Dan pasti ada yang nanya juga kalau udah ganti OS-nya apakah garansinya tetap berjalan. Dan saranku kalau emang pengen balik lagi ke Windows bisa di-clone dulu partisi Windows-nya ya, pakai software namanya Macrium Reflect. Bisa dilakuin sendiri, tutorialnya banyak di YouTube, link downloadnya ada di deskripsi video, tinggal pakai yang versi free aja ya. Intinya do it with your own risk, aku nggak tanggung jawab bila mana kena error, break, atau apalah. Karena semua itu pasti ada resikonya. So brace yourself. Silahkan beranikan diri ya sebelum menjajalnya. Oke, dan langsung aja langkah pertama adalah mendownload file installer SteamOS. Linknya aku sertain di deskripsi video. Setelah itu download Rufus, yang merupakan software untuk nge-flash installer SteamOS ke dalam USB drive, ke flash disk ya. Ini aku pakai flash disk ukuran 32GB, kalau pakai 16GB juga bisa sih. Setelah installer SteamOS dan Rufus terdownload, double klik Rufusnya lalu yes. Pada pilihan select, arahkan ke file installer SteamOS yang udah di-download. Ini sorry ya kalau video tutorialnya rada buluk karena ya dadakan juga aku ngerekamnya pakai HP doang, kamera aku baterainya drop semua, belum aku cas. Habis itu klik start dan tunggu prosesnya hingga tulisan hijau-hijau writing berubah menjadi tulisan hijau ready. Langkah selanjutnya menurutku ini opsional sih, yaitu update ke BIOS terbaru. Karena sepengalamanku di sini, BIOS terbaru juga secuil berperan dalam ningkatin performa. Nggak update BIOS aku rasa juga nggak apa-apa sih, karena kalau di Steam Deck ada updatean terbaru biasanya udah mengusung driver dan BIOS terbaru juga udah sepaket. Dan update BIOS ini hanya bisa dilakuin di Windows ya. Maka dari itu setelah kalian install SteamOS karena Windows-nya hilang ya partisinya ya, maka proses update BIOS-nya jadi nggak bisa lagi ya, harus nunggu updatean dari SteamOS-nya. Jadi untuk update BIOS tinggal download aja BIOS versi terbaru lalu eksekusi, linknya ada di deskripsi video. Setelah download tinggal double klik aja lalu ikuti panduannya. Dan pastiin kondisi Legion Go S-nya sedang kecolok listrik guna mastiin baterai tidak habis ketika proses flashing BIOS sedang berlangsung. Sekedar info bagi kalian yang sebelumnya pakai BZ atau dual boot BZ ya, BZ Windows sesuai tutorial yang pernah aku bikin sebelumnya. Apabila ngalamin error kayak gini setelah flash BIOS terbaru nggak bisa masuk ke OS-nya, solusinya jangan panik. Ini terjadi karena sistem partisi BZ-nya rusak, entah karena BIOS-nya mengoverride sesuatu atau apalah, aku juga nggak ngerti. Yang pasti untuk akses Windows masih bisa, so tinggal masuk aja ke BIOS. Dengan terlebih dahulu matiin Legion Go S-nya dengan menahan tombol power, lalu setelah mati klik dan tahan tombol power sekaligus volume up, hingga muncul menu BIOS-nya. Setelah itu pilih BIOS Setup dan tinggal dikeatasin aja pilihan menu Boot Device Windows-nya agar secara default memboot OS Windows-nya terlebih dahulu. Habis itu langkah selanjutnya yaitu adalah matiin Secure Boot via BIOS. Ini kudu dilakuin karena SteamOS nggak support fitur Secure Boot. Caranya adalah masuk ke dalam BIOS seperti yang aku tunjukin tadi ya. Masuk ke BIOS menu, lalu More Setting, lalu Security. Scroll ke bawah hingga nemu Secure Boot, terus pilih Disable. Jadi ini kudu dilakuin karena SteamOS kagak support Secure Boot. Habis itu pilih Exit Saving Changes dan Yes. Maka akan reboot ya, balik lagi ke Windows. Di Windows dimatiin, di shutdown.
Lalu lagi-lagi kembali masuk ke BIOS. Dengan cara ya nekan tombol power sama volume up secara berbarengan. Pilih boot menu, terus pilih EFI USB device, lalu tunggu hingga masuk ke desktop Linux. Nah, di sini terpampang terdapat 4 pilihan. Pilih yang paling kanan yang tulisannya Wipe Device and Install SteamOS. Ya, tampilan installer SteamOS emang rada aneh ya. Cuman gini doang, kagak umum tampilannya. Setelah dipilih lalu tunggu, akan muncul pop-up menu. Pilih yang paling kanan, aku lupa ya ini pesannya apaan. Oke atau proceed atau apalah, sorry nggak kelihatan. Pokoknya pilih setuju lalu tunggu. Akan muncul pop-up menu lagi, pilih proceed dan Legend GoS akan reboot. Setelah booting prosesnya udah mau rampung nih ya, tinggal pilih aja bahasa, time zone, masukin wifi. SteamOS akan download update terbaru dan setelahnya lagi-lagi masukin bahasa, time zone, wifi. Dan terakhir login ke akun Steam kalian. Selamat, SteamOS sudah terinstall. Tepuk tangan dulu. Sekarang coba masuk ke setting sistem dan pada software update. Coba dicek apakah ada update terbaru atau enggak. Kalau ada ya tinggal di-update lagi aja. Gimana? Gampang ya installnya? Gampang banget. Silahkan dijajal aja kalau kalian emang udah siap migrasi ke SteamOS. Karena di SteamOS untuk game-game online yang pakai anti-cheat tidak support untuk dimainin di sini ya. Ada yang ngeluh nggak bisa main FC25, ya emang nggak bisa. Kan game itu banyak, nggak cuman buat main bola aja. Dan benefit yang aku terima dari SteamOS menurutku jauh lebih berfaedah daripada pakai Windows. Gitu aja videonya, please like and subscribe kalau terbantu.